Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Karlina dari kelas HI 20B. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dari ekonomi syariah. Ekonomi Islam sendiri atau ekonomi syariah ini juga berasumsi bahwa manusia itu egois dan juga berkeinginan dengan sangat tinggi. Selain itu, kegiatan ekonomi juga harus diatur dalam sedemikian rupa untuk menciptakan keadilan. Dan juga menurut ekonomi syariah ini, peraturan bukan berasal dari manusia, melainkan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui syariah yang disampaikan kepada para utusannya. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, prinsip sistem keuangan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, larangan riba. Larangan riba didefinisikan sebagai kelebihan atau sesuatu akibat penjualan atau pinjaman riba merupakan pelanggaran atau sistem keadilan sosial, persamaan dan hak atas barang, dan sistem riba hanya menguntungkan para pemberi pinjaman dengan membebani penetapan keuntungan yang diperoleh memberi pinjaman di awal. Padahal untung dapat diketahui setelah berlalunya waktu dan hasil penetapan dibuka. Yang kedua adalah pembagian resiko. Resiko-resiko merupakan konsekuensi dari adanya larangan riba dalam suatu sistem kerjasama antara pihak yang terlibat. Resiko yang timbul dari aktivitas dengan juga cuma ditanggung oleh penerima modal tetapi juga pemberi modal. Pihak yang terlibat tersebut harus saling berbagi resiko sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Yang ketiga, uang sebagai modal potensial. Dalam Islam, uang tidak diperbolehkan apabila dianggap kedudukan yang sama dengan barang yang dijadikan sebagai objek transaksi untuk memperoleh keuntungan sistem keuangan Islam. Memandang uang boleh dianggap sebagai modal, yaitu uang bersifat produktif dapat menghasilkan barang atau jasa bersamaan dengan sumber daya yang lain untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat ada larangan spekulatif. Hal ini selaras dengan larangan transaksi yang dimiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, misalnya seperti judi. Yang kelima, ada kontrak atau perjanjian. Dengan ada perjanjian yang disepakati di awal oleh pihak-pihak yang terlibat dapat mengurangi risiko dan informasi yang asimetri atau timbulnya moral hazard di prinsip sistem keuangan syariah tersebut, maka muncul dan berkembang instrumen-instrumen keuangan syariah terkait dengan kegiatan investasi maupun jual beli sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini membantu pelaku ekonomi dalam memahami berbagai produk keuangan syariah dan ketentuan-ketentuan syariah dari setiap produk keuangan tersebut. Dari kelima prinsip-prinsip dari ekonomi syariah atau ekonomi Islam sendiri, dapat kita simpulkan bahwa problem produksi solusinya cukup dengan diserahkan pada akal manusia itu sendiri. Yang kedua, tanpa bantuan dari Islam pun, akal manusia dengan sendirinya akan mampu menyelesaikan problem produksi barang dan jasa tersebut. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.